Hai guys, balik lagi ke Rere DC. Minggu lalu gue liburan ke Labuan Bajo dan banyak banget masuk pertanyaan ke IG gue. Nah, kali ini sesuai dengan janji gue mau jawabin semua pertanyaan itu. So, check it out. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Kemarin tepatnya aku cek 3 travel ya, tiga rekomendasi dari beberapa teman. Pada akhirnya gue ikut open trip, dimana gue digabungin sama beberapa temen yang notabene gue belum kenal, tapi akhirnya kita kenalan di Shelling ya. Tapi yang trip daratnya gue sendiri gitu, sama 2 temen yang lainnya. Solo traveler bisa juga ya, kayak kemarin gue sebenarnya cuman berdua, terus ada temen gue 1 nyusul, akhirnya kita bertiga dan kita kayak nggak disebut solo banget sih, tapi bener-bener kita kayak planningnya tuh cuman sedikitan banget. Rekomendasi banget buat kalian. Kemana lagi? Nanti cek Instagramnya, dia lumayan agak bagus ya. Kemarin juga makanannya juga oke. Terus udah gitu cara treatment kita juga. Kebetulan gue dari awal tiket pesawat sampai akhir pakai Kemana Lagi, rekomendasi banget gitu. Dan kita mau apa-apa juga dilayani dengan baik. Gua kemarin datang Kamis balik Minggu ya. Datang Selasa balik Minggu. Berarti gua hampir 5 hari ya, 5 hari 1 mingguan. Sebenarnya kita yang nentuin juga oke ya. Kayak kemarin benar-benar gue yang mau gitu. Gue harus datang tanggal segini, mau kesini sini. Nah akhirnya mereka bilang oke, di sellingnya di trip terakhir, karena saat ini masih seminggu sekali, turisnya masih belum banyak. Biasanya mereka melakukan selling tuh almost every day gitu. Ada jadwalnya, kapal mereka juga ada. Tapi karena turis lagi berkurang, jadi kayak mereka dipadetin di akhir weekend. Jadi gue gabung sama beberapa turis lainnya. Nggak banyak sih ya, karena teman-teman gue sendiri yang ada di situ banyak, tapi ada juga turis yang lain yang akhirnya kita ketemu di tempat selling. Tapi kalau lu mau menentukan, lu yang menentukan, mereka juga oke gitu. Yes, pastinya gitu. Kayak kemarin gue sempet hampir nggak bisa terbang karena pakai antigen. Karena so far masa PPKM kayak gini, antigen itu berlaku cuma di Lombok, Jawa, sama Bali. Nah, yang lainnya lu harus masih tetap pakai PCR. Akhirnya dengan ketentuan dan kebijakan yang sangat baik dari bandara, Citylink juga, mereka akhirnya meloloskan gue terbang pakai antigen. Tapi pas pulangnya gue tetap pakai PCR gitu. Jadi Peduli Lindungi sangat-sangat membantu. Itu dipakai banget di bandara. Vaksin 2 kali itu dicek. Kalian harus bisa vaksin. Kalau kalian kalian harus vaksin 2 kali. Udah gitu, jadi terdaftar di aplikasi Peduli Lindunginya. Habis itu kalian harus di PCR di tempat-tempat yang sudah memang terdaftar di mereka. Jadi sistemnya semua nge-link di bandara juga. Itu aja yang pasti, dan terutama di daerah-daerah terpencil kayak gue datengin di Labuan Bajo itu prepare banget untuk PCR-nya, karena mereka nggak bisa sehari jadi ya. Mereka bisa 2-3 hari karena mereka dikirim dulu ke Bali, baru hasilnya datang. Jadi sebelum gua selling, gua benar-benar harus PCR dulu. Turun dari selling, gua hasilnya udah ada gitu. Jadi gua bisa terbang balik. Yes, yang gua lakuin adalah direct flight pakai Citylink dari Jakarta. Yang transit juga ada Batik atau Lion ya. Gua lupa. Tapi yang pasti gua pakai direct flight. Yes, Kemana Lagi waktu itu gue pakai beberapa rekomendasi. Sebelum gue pakai The Site Kemana Lagi, ada beberapa yang mereka nggak pakai tiket pesawat, ada yang tiketnya terpental-pental, ada yang cuman selling doang. Terus paket Wirebo itu beda lagi, terus bayarnya begini begitu. Tapi pas gue ketemu Kemana Lagi, gue kan orangnya nggak mau ribet gitu. Kebetulan gue juga bawa temen gue yang jarang traveling, jadi
gue harus sebisa mungkin simple gitu ya gitu. Kecuali beda lagi sama teman-teman gue yang biasa traveling, mungkin akan easy buat gue arrange harga-harga yang terpisah. Nah pas gue minta sama kemana lagi, dia udah kasih including dari tiket sampai perjalanan pulang, ya gue happy dan harganya worth it kok gitu. Oke, beberapa gue tanya temen gue yang gue bilang, gue tanya temen-temen gue yang sudah pernah ke sana dan mereka juga ada yang rekomendasi motorbike karena I must say Labuan Bajo tuh masih kayak ini ya, masih kayak paket karena nggak banyak banget rekomendasi untuk solo traveling yang memudahkan kayak di Bali gitu, ke backpack terus udah gitu motor di mana-mana. Nah, lu harus prepare bener-bener tahu lokasi atau orang yang pernah ke sana. Jadi lu harus tanya beberapa kali harga rental mobil, harga rekomendasi motorbike karena nggak banyak di sana. Enak-enak. Gue surprisingly gue sempet bawa bekal sendiri. Gue bawa simple bekal kayak 2 toples gitu. Gue berpikirnya oke, ini daerah timur, gue cocok gak ya makanannya. Ternyata surprisingly enak banget. Terutama pas waktu gue berlayar waktu sailing itu, makanannya sudah ditata sama mereka, sama kru sailingnya, dan wow. Dan waktu di darat gue sempet makan sei. Terus gue makan seafoodnya juga. Terus gue makan makanan lokalnya pas gue ke Wairabo. Jangan expect ada restoran ya, hutan. Jadi, tapi tetap enak. Yang masak tuh orang lokal dan tetap enak. Tetap bisa dimakan. Musim kemarau gersang, kayak kemarin gue banyak foto-fotonya yang kering. Terus musim hujan juga nggak rekomendasi, nggak enak hujan terus karena kita banyak banget kegiatan di luar kayak misalnya diving, snorkeling, terus udah gitu kita hiking ke pulaunya. Nah itu kalau misalnya hujan nggak enak, tapi yang pasti cari bulan-bulan yang tidak hujan ya. Cari bulan-bulan yang panas walaupun gersang tapi tetap menyenangkan kok, banyak banget kegiatan di air. Sebenarnya gue sendiri mau ceritain ini malu karena gue sendiri agak sedikit bukan orang yang bisa backpackeran ke kampung, ke gunung, nggak ada sinyal. Jadi tapi waktu itu karena gue pengen banget ke daerah itu, gue semangat banget datang ke gue nyetir dari Labuan Bajo ke spotnya itu sekitar 3,5 jam pakai mobil ya. Nah, kita makan siang di sana dan kita siap-siap naik Gojek yang sudah disediain sama travelnya. Naik Gojek sekitar 1,5 kilo, 1 sampai 1,5 kilo. Pada saat gue naik Gojek aja itu sudah hujan deras. Gue cuma ditutupin plastik, jas hujan simpel aja. Terus udah gitu kita ketemu di titik pendakian. Nah dari spot pendakian ke atas ke Wairabo itu nggak bisa naik Gojek. Kita benar-benar harus ngedaki dengan bawa beban yang kita bawa untuk menginap itu sekitar 4,5 kilo untuk naik ke atas dan gak ada apa-apa. Hutan belantara, di tengahnya tebing, kita harus jalan di tengah-tengah tebing. Hujan 2 jam full gue jalan ke sana, hujan, becek, sepatu dicopot yang pasti, dan lintah. Itu pengalaman yang gak bisa dilupain. Jadi kaki gue digigitin lintah. Itu pas kebenaran memang gue lagi musim hujan. Kayaknya kalau misalnya nggak musim hujan lebih seru kali ya. Nggak terduga aja pas gue kesana hujan. Nyampe sana itu pas waktu gue makan berhenti di awal pendakian sebelum naik Gojek, sebelum pendakian itu di makan siang itu kita udah nggak ada sinyal sama sekali. Jadi HP lu lebih baik dimatiin sampai besok paginya gitu. Terus nyampe sana surprisingly Wairabo bagus, worth it. Dengan sesuai perjalanannya, toiletnya juga sudah memadai. Mereka tahu udah banyak turis dari luar datang, jadi toiletnya juga udah bagus. Gua dari awal udah diwanti-wanti sama pemandunya, syaratnya 1, harus bahagia.
Nyampe sana gue nggak bahagia karena seperti biasa gue wanita yang agak sedikit cerewet dengan situasi kondisi ya. Gue jarang banget ngedaki gunung, bahkan nggak pernah. Jadi gue agak rewel dengan situasi kondisi yang dimana itu hanya gue, dan saya harap kalian tidak seperti saya. Tapi semuanya worth it, semuanya bagus. Jadi lu ngelihat orang-orang desanya yang masih asri, anak-anaknya, makanannya, cara mereka, rumahnya, mereka tinggalnya seperti apa, worth it. Tapi untuk gue sendiri gue agak sedikit rewel. Sebenarnya kayaknya gue rasa kayak kemarin gue datang sana, mereka bilang Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mau datang, dan mereka sudah ada landasan helikopter ke sana itu. Tapi sampai sekarang mereka nggak mau desa mereka terjamah dengan internet gitu. Jadi bener-bener lu ke sana tuh, kalau yang biasa meditasi, healing, terus suka suasana perdesaan, itu luar biasa. Malam-malam kedenger banget kericikan sungai gitu. Bikin api unggun bareng-bareng gitu. Makannya juga dijadwal bareng-bareng gitu. Nggak ada spesifikasi sih, cuman ya kalian harus bener-bener tanpa internet. Terus jam 10 tank dimatiin lampunya, nggak ada penerangan. Saya ngobrol sama yang di sana, sama yang bagian pemandunya di sana gitu. Mereka happy aja selagi wisatawan itu mengikuti aturan yang ada di sana gitu. Terus aku bilang, ini otomatis orang kayak saya datang, otomatis foto-foto di tiap pojokan desanya gitu. Pagi-pagi sudah keributan. Waktu itu memang saya nggak banyak orang, cuma 3 orang. Tapi kebayang kalau satu rombongan 10 orang datang gitu berkunjung, bagaimana? Terus mereka bilang mereka welcome saja, mereka juga oke aja. Tapi pendapatan hasil turisnya itu dibagi rata juga, mereka juga bercocok tanam. Oke. Mereka sangat welcome, surprisingly untuk orang kampung gitu ya, gue bilangnya orang kampung, tapi mereka sudah tahu cara welcome tamu. Ya kalau lu kesana ya pasti nginep di sana karena nggak ada apapun di sana. Jangan berharap ada rumah warga selain rumah 7 itu. Terus jangan berharap ada hotel, losmen, nggak ada. Jadi mereka benar-benar nyambut kita dan kita tidur bareng sama mereka. Nggak bareng sih, ada satu rumah yang dikhususin buat tamu gitu. Pas kebenaran gue kesana nggak ada rombongan lain. Tapi kalaupun gue ada rombongan lain, misalnya dari luar bertamu juga, ya itu udah numpuk di satu tenda itu khusus yang paling depan untuk tamu gitu. Yang pasti tips dari gue, kalau ke Werebo bawa autan. Gue sebenarnya udah prepare tapi lupa di koper, jadi gue waktu itu malam-malam tidurnya penuh dengan nyamuk. Selain itu orang kayak gue nih rewel, siap-siap kayak kalau gue biasa minum, gue bawa minuman sendiri, bawa alkohol sendiri, tisu basah itu. Terus siap-siap berpetualang, kayak misalnya lu nggak keduga tiba-tiba tangan lu digigit lintah. Terus udah gitu pas perjalanan ya, terus ketemu binatang yang wow, amazing. Sebenarnya Kota Bajunya sendiri seglutekan gitu doang ya. Jadi mereka kecil, pelabuhan di situ, mall di situ, ada lupa Inaya atau apa hotelnya di situ, terus udah gitu bandara di situ. Tapi ketika lu mau doing something ya lumayan jaraknya agak jauh. Di sana tuh ada 3 tripnya. Gua nggak bisa bilang 3 ya. Sailing yang pasti berlayar, terus udah gitu overland tuh lu nyetir berapa jam, terus ada destinasi wisata nyetir lagi berapa jam sampai ke ND gitu. Nah itu next I will doing that gitu. Jadi yang pasti kita bawa diri aja, cuman buat cewek yang lagi mens biasanya dikasih tahu gitu. Jangan terlalu dekat sama komodonya, terus harus jujur sama pemandunya bahwa kondisinya lagi mens gitu. Nah terus biasanya reaksi mungkin aku nggak nanya spesifikasi, reaksi bau darah mungkin ya. Jadi membuat komodo sedikit agak beringas.
Enggak, pas kebenaran gue ketemu 3, yang satu baby, yang satu dia dipanggilnya Hercules. Gue sempat nanya kenapa dipanggilnya Hercules komodonya. Terus dia bilang yang lain nggak ada nama, cuman satu itu komodo aja dipanggilnya Hercules. Karena dia cowok, gede banget dan sering berantem. Jadi dia gampang dikenali sama pemandu karena banyak codetan-codetannya. Jadi udah pasti yang codetan-codetannya itu namanya Hercules dan nggak ada yang lainnya. Tips and triknya yang pasti dikasih tahu sama pemandu, lu nggak bisa sendirian. Dan lu kalau bergerombol gitu, kayak gua kan 11 orang, 11 teman-teman gua. Nah itu udah nggak boleh misah tuh. Kayak kemarin gua capek gitu, pengen duduk, nggak boleh. Gua udah dipanggil lagi, harus satu gerombolan. Karena pemandunya susah untuk kontrol komodonya. Traveling di Labuan Bajo menguras fisik. Lu bener-bener harus siap-siap dengan fisik. Kayak misalnya lu kena matahari seharian, udah gitu lu nyemplung, snorkeling bisa sejam di beberapa titik gitu. Both is beautiful. Kebetulan gue dapetnya sunrise, gue nggak dapet sunsetnya gue banyakan di tempat lain gitu. Tapi both is beautiful. Wearable lah, wearable lu jangan tanya. Aduh, perjuangannya kalau cewek-cewek nih, cewek-cewek yang nggak suka binatang, jijian gitu kan, terus agak sedikit cerewet kayak gua gitu soal kebersihan. Kalian akan merasa sangat tersisa. tapi kalian nggak bisa bayangin itu indahnya kayak gimana, bagus banget. Cuman kalau di Pulau Padar biasa aja sih menurut gua sih. Trekkingnya lu nggak terlalu tinggi pun lu dapet spot foto gitu, jadi dia ada tangganya gitu. Tapi kalau ke Wairebo lu nggak bisa berhenti, harus selesai tuh sampai finish gitu. Pink Beach itu cuman pelataran pasir aja, pelataran pasir yang notabene kebetulan gue tanya sama temen yang ngerti kenapa pasirnya bisa pink gitu ya. Terus dia bilang karena koralnya pink. Jadi pecahan-pecahan koral itu yang ngebentuk, kan sebenarnya pasirnya putih. Tapi dia banyak pink, serbuk pinknya itu. Nah itu serbuk pink itu yang dari koral yang warna pink gitu. Dan aku kemarin ketemu banyak sekali koralnya warna pink. Jadi membuat pink beach. Tapi ya indah dan surprisingly gue bener-bener surprise di antara, mungkin gue kurang jauh kali ya mainnya. Tapi di Labuan Bajo itu banyak sekali karang-karang yang bagus di pinggirannya. Dan itu nggak boleh diambilin, bukan nggak boleh ya, dibiarkan begitu saja indah gitu. Jadi alangkah baiknya jangan ada yang ngambilin gitu. Kalau nggak lihat ke Mantap Point nggak lihat, cuman temen gue ngeliat lagi gitu. Pas kita turun udah pergi posisinya. Terus akhirnya kita berlabuh sedikit ke karangnya untuk melihatkan karang-karangnya. Itu divingnya bagus pisan, bukan snorkeling ya, snorkelingnya bagus pisan. Mahal, tapi worth it. Sesuai lah, karena pas nyampe sana makanannya surprise. Gue pikir bakal membosankan, enggak loh. Makanannya keren, terus suasananya keren. Kebenaran gue sama rombongan yang keren-keren juga. Mereka bawa DJ, akhirnya kita happy juga. Terus tripnya oke. Jadi ya dibilang mahal ya enggak juga, tapi dibilang murah enggak juga. Jadi it's like lu butuh nabung gitu aja. Susah. Lu harus tetap booking sehari atau 2 hari karena mereka butuh prepare ya. Mereka butuh prepare untuk makanan kalian selama di sana. Terus mereka juga butuh prepare kapten, butuh prepare kru kayak gitu. Jadi nggak bisa tanpa kalian. Hey, gue besok ikut sailing ya. Nah kalau begitu mungkin bisa. Kayak kalau
merekanya sudah ada grupnya gitu, tinggal nambahin 1-2 orang. Tapi kalau misalnya kalian cuman, hey gue mau selling untuk kesini sini sini, gue bayar deh 1 bot, nggak bisa ya, butuh waktu mereka. Sebenarnya selama selling tuh easy, ombaknya nggak terlalu berat, tapi ada satu titik ternyata kita tuh berlayarnya di malam hari. Sampai krunya akhirnya berbicara bahwa pas gua mendarat ada salah satu tim kemana lagi yang jemput, dia bilang berasa nggak pas mau ke Pulau Padar itu. Terus gue bilang ya nggak berasa karena kita tidur jam 2, mereka tuh berlayarnya jam 2 malam. Tapi jam setengah 4, jam 4 gue kebangun, atau tepatnya gue nggak tahu jam berapa, itu berasa sekali nggak enaknya. Bam. Gue bilang ini gimana sih nih, kapal kenceng banget gitu. Tapi aku berusaha tidur supaya nggak mabok, ya udah tidur lagi. Jam 5 baru dibangunin gitu karena udah mulai mendarat gitu, apa ya nyebutnya. Nah krunya yang pas gue nyampe darat itu dia bilang ya karena di situ titik paling sulit karena dia ketemu selat dan arusnya kencang sekali gitu. Jadi mereka kalau ngelihat tuh bakal serem sekali gitu. Jadi mereka selalu memilih malam untuk bisa ada di Pulau Padar karena ngelewatin selat gitu. Dan biasanya kru itu belum tenang kalau mereka sebelum landing ke Pulau Padar itu karena ngelewatin selat itu dangerous, bahaya gitu. Cukup walaupun sedikit, pas mandi tuh airnya keluarnya sedikit tapi cukup aja buat sikat gigi, buat mandi, buat apa, oke. Tipsnya kayak yang gue lakuin, gue nanya dulu ke beberapa teman, terus gue bandingin harga, yang pasti karena gue cewek suka nawar, jadi gue bandingin harganya, gue bandingin rekomendasi teman-teman gue yang pernah kesana, gue cek IG-nya gitu, gue cek websitenya. Don't expecting too much, jangan berharap bahwa wah gue bakal begini. Yang penting cari yang nyaman aja dari awal, komunikasinya, negosiasinya, terus rekomendasi dari orang-orang yang oke, good gitu. Terus maunya kita apa, mereka bisa mengimbangi dan realistis, nggak menjanjikan banyak hal gitu. Nah itu yang gue ambil gitu. Nah akhirnya pas selling juga gue berharapnya bakal begini dan itu jangan. Gue cuma merasa oke, yang penting gue bisa tidur, tempatnya bersih, toiletnya bersih, bagi kita cewek-cewek terutama toiletnya bersih, tempatnya nyaman lu buat tidur, terus makanannya enak, teman-teman sekitar lu, karena lu akan 3 hari 2 malam bersama orang-orang yang notabene waktu itu gue ada beberapa orang yang belum gue kenal, tapi oke gitu, karena travelnya ini mengarrange sedemikian rupa sehingga kita nyaman gitu walaupun belum kenal. Sunblock pasti wajib, panas sekali, nih hitamnya nggak hilang-hilang. Terus udah gitu kain perlu. Kain, kalau ini gue banyaknya cewek ya tipsnya. Kalau cowok katanya celana pendek juga cukup kayaknya. Kalau cewek yang pasti kain banyakin bawa gitu karena kita banyak main di pantai. Terus banyak nutupin juga, ngebantu itu. Topi perlu wajib cowok juga kalau bisa. Yang lainnya sama sih kayak traveling yang lainnya. Notabene Labuan Bajo panas. Sesimpel mungkin kalian pakaiannya, jangan ribet-ribet gitu ya. Make up jangan terlalu berlebihan, percuma luntur. Terus fisik. Labuan Bajo menuntut fisik kalian gitu. Nggak kayak ke Bali ya. Soalnya Bali kan lu main ke pantai, ke kafe, meresto. Labuan Bajo lu overland, over pulau, main airnya juga over gitu. Kena mataharinya juga over, jadi fisik. Pokoknya kalau kalian ke Labuan Bajo itu rekomendasi banget. Next wisata yang menjanjikan. Makanannya, keindahan alamnya, orang-orangnya, wow, amazing. Di sana orang-orangnya ramah banget, baik banget. Terus udah gitu
kalian akan ketemu adat istiadat yang sangat berbeda. Gue bercerita atau gue nanya-nanya ngobrol sama orang lokal berbeda sekali dengan kita yang di Jawa. Thank you sob. Gue akan mempelajari Bajo lebih banyak. Yang pasti bulan depan gue akan terbang lagi ke sana. Hopefully kalau lancar. Nanti next destination atau wisata gue kasih tahu lagi deh. Semoga tips-tipsnya berguna buat kalian yang mau ke Bajo. So, thank you.